Shalom semuanya, di tengah situasi saat ini, di tengah PPKM saat ini, yuk kita ambil waktu sejenak, kita mau datang pada Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan, dan kita mau menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
seumur hidupku. Engkau peliharaku, Engkau perhatikanku Tuhan. Setiap hari tak berakhir kasih-Mu Tuhan. Engkau mengasihiku, Engkau mempedulikanku Tuhan. Sebab itu ku bersyukur padamu. Kami mau percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua dalam naungan-Mu, semua dalam campur tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
Apakah Bapak penyintas COVID? Iya. Awal mula terkena COVID, terpaparnya di mana, Pak? Waktu itu saya kerja sama teman saya. Waktu itu teman saya memang dia udah merasa badannya nggak enak, badannya kayak panas dingin gitu. Nah di situ mungkin karena memang kita satu mobil sama dia. Waktu itu dia memang belum tahu kalau itu memang dia COVID atau enggak. Tapi setelah itu saya juga merasa apa yang sama seperti dia rasakan. Ternyata dia sakit juga waktu saya memang terpapar COVID itu. Gejala yang dirasakan Bapak apa aja? Gejala yang saya rasakan memang badan itu kayaknya seperti nggak enak ya. Panas, dingin, lalu badan ini udah sakit semua. Dan juga saya juga kehilangan indera penciuman dan juga indera perasa. Jadi bercampur semua, badan sakit semua, lemas, saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Tapi saya belum tahu sebenarnya itu udah COVID atau belumnya. Karena memang saya belum melakukan tes, tapi saya sudah melakukan tes PCR. Tapi tes itu kan harus dia antri kan, memang waktu itu COVID yang season 2 ini sangat banyak sekali, jadi nggak bisa yang namanya tes PCR itu langsung keluar. Seperti itu. Saat itu apakah Bapak merasa frustasi saat isolasi? Saat isolasi ya, ya memang merasa frustasi juga saya waktu itu isolasi. Karena memang saya isolasi di mana Dr. Sutomo. Di mana saya cari memang waktu itu semua rumah sakit memang udah tutup. Beberapa rumah sakit memang saya datangi tapi dia udah nggak bisa menerima. Akhirnya ya Dr. Sutomo itu yang bisa menerima saya. Selama 7 hari saya isoman di sana dan 3 hari saya di Indrapura juga. Di situ saya merasa, waduh, frustasi kayaknya udah mau down. Ya, kenapa aku sakit seperti ini ya? Kok bisa saya terpapar seperti ini? Karena memang saya merasa bahwa saya kuat. Yang namanya COVID dulu pernah kena juga keluarga saya, istri sama mertua saya kena, saya biasa-biasa aja. Tapi waktu saya kena untuk yang kedua ini, COVID yang kedua ini, waduh, saya merasa down sekali di situ. Apa sih yang Bapak khawatirkan selama masa isolasi? Yang saya khawatirkan masa isolasi itu memang, wah, saya benar-benar down sekali di situ. Memang udah kalau dilihat dari segi tanda-tanda yang terjadi dalam diri udah berat sekali karena memang paru-paru saya udah putih. Di foto paru-paru saya udah putih semua, udah nggak kelihatan kayak paru-paru. Dan juga batuk saya juga mengeluarkan bercak darah. Memang riak yang saya keluarkan itu udah kayak darah. Waduh, ini aku udah berpikir, waduh ini bisa-bisa lewat ini aku. Aku udah berpikir, Tuhan tolong bagaimana ini saya nih. Saya punya anak, saya punya istri, apa saya harus berakhir sekarang ini di tempat ini juga? Saya memang benar-benar, ya yang saya khawatirkan memang itu, apakah saya harus berakhir di tempat ini? Seperti itu. Lalu gimana cara Bapak tetap menjaga sukacita waktu Bapak isolasi? Untuk memang bersukacita itu waktu isolasi memang sangat, waduh, kemungkinan orang untuk bersukacita itu susah sekali karena memang lihat keadaan, apalagi di Dr. Sutomo itu, kalau saya ceritakan ngeri pasti di sana itu. Bagaimana saya merasa harus tetap sukacita karena memang saya percaya bahwa sukacita itu bisa menambah yang namanya imun kita ya. Saya berpikir bahwa ada ayat yang luar biasa yang menguatkan saya di dalam Mazmur ya. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur 23, khususnya ayat yang keempat.
Di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini adalah ayat yang luar biasa yang saya pegang selama saya isoman di sana, yang menguatkan saya di saat saya lemah, di saat saya sepertinya nggak ada harapan hidup ini. Tapi saya percaya bahwa Allah berserta saya, Tuhan berserta saya percaya bahwa gadanya dan tongkatnya selalu menyertai saya saat saya isoman di sana. Gimana sih cara Tuhan untuk menolong Bapak untuk dapat melalui COVID ini? Cara Tuhan sungguh luar biasa saya pikir dalam saya melalui COVID ini, dimana selama saya dirawat di sana, saya percaya memang Tuhan memimpin saya, Tuhan menyembuhkan saya itu ya melalui obat-obat dan dokter-dokter yang merawat saya selama di sana. Saya sungguh luar biasa dalam kehidupan saya memang harus merasa sukacita terus yang ada di dalam hidup saya. Memang itulah yang membuat, saya percaya itulah yang membuat tangan Tuhan menolong hidup saya selama saya isoman di sana. Setelah Bapak melalui COVID ini, apa sih yang Bapak syukuri? Saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan masih berikan saya kesempatan hidup. COVID ini yang sekarang ini sungguh luar biasa, banyak sekali. Memang ya kejadian yang membuat orang sedih, tapi Tuhan masih berikan kesempatan saya. Saya percaya bahwa melalui kesempatan hidup yang Tuhan berikan dalam saya akan melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Vera Daniel dari kota Sidoarjo. Wah, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara meskipun ini untuk yang pertama kalinya. Saya percaya Bapak Ibu dalam kehidupan ini, kita ini membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan tuntunan Tuhan, itu betul-betul sangat penting hari-hari ini. Bahkan buat saya bukan hari ini saja ya, selamanya kita perlu Tuhan. Tetapi untuk melihat kondisi hari-hari ini memang kita ini perlu kuasa Tuhan, perlu mujizat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kita sedang ada di masa-masa yang tidak terlalu nyaman kan. Ini pandemi yang berkepanjangan ya, PPKM juga diperpanjang-panjang terus. Tapi saya percaya sebagai orang yang beriman seharusnya kita merespon semuanya dengan sikap yang baik. Dan tentunya dengan sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan saudara bahwa di dalam Tuhan pasti ada mujizat. Bersama dengan Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu, kenapa saya tekankan seperti ini? Saya bukan hanya belajar Alkitab, meskipun saya memang lulusan dari sebuah teologi. Saya juga seorang hamba Tuhan ya, dosen teologi. Tetapi saya sendiri itu bukan hanya teori, tapi juga mengalami bagaimana Tuhan itu ajaib Bapak Ibu. Dia adalah penyembuh kita. Dia adalah sumber dari segala apa yang kita butuhkan. Tuhan adalah tempat pertolongan kita. Sebab itu Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan apa yang terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat 28. Berkata demikian, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, cerita ini memang dikisahkan, kalau kita mempelajari secara teologi itu cukup dalam ya. Tapi hari ini saya hanya simpel saja bicara sama Bapak Ibu bahwa di dalam Tuhan itu ada sesuatu hal yang ajaib. Ya, Tuhan Yesus menolong setiap manusia dengan cara yang ajaib. Nah Bapak Ibu, kalau sepertinya kita belajar dari perikop yang kita baca tadi, ayat tadi, itu kesimpulannya si ibu ini kenapa sih sampai mengalami satu mujizat yang luar biasa ya. Dia tuh minta sama Tuhan supaya anaknya tuh disembuhkan Bapak Ibu. Dan puji Tuhannya itu karena sikapnya si ibu ini akhirnya dia mengalami mujizat Bapak Ibu, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Apa sih yang bisa kita pelajari dari ibu ini? Saya simpulkan aja ya Bapak Ibu bahwa ibu ini memiliki hati yang betul-betul baik. Kenapa? Karena waktu dia mau ketemu sama Tuhan Yesus tuh dihalangi sama murid-muridnya Bapak Ibu. Dan murid-muridnya tuh sampai bilang sama Tuhan Yesus, usir aja tuh perempuan itu. Jadi itu sesuatu yang mungkin tidak nyaman ya, tidak enak Bapak Ibu dalam kita mengiring Tuhan.
itu kebanyakan saudara, banyak sekali kan kendala, rintangan. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara punya sikap hati yang baik seperti ibu ini, saya yakin Bapak Ibu, Tuhan akan mengadakan mujizat yang besar dalam hidup kita. Saya tidak tahu rintangan saudara hari-hari ini, karena memang kalau kita melihat situasi hari-hari ini, yang namanya masalah, kendala, mungkin saudara juga agak sedikit sulit ya berkomunikasi dengan banyak orang ya. Sekarang semuanya secara online, apalagi saudara mungkin sudah lama tidak beribadah secara onsite. Itu sesuatu yang mungkin akan membuat kita boring, bahkan mungkin pertumbuhan kerohanian kita juga agak sedikit terkendala. Tapi saya percaya sekali Bapak Ibu, kalau kita memiliki sikap hati yang baik, saya yakin saudara akan mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Sebab itu, mari miliki sikap hati yang baik. Dan kalau kita pelajari juga nih, ibu ini imannya gede banget Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia waktu sepertinya dia bilang sama Tuhan, itu sebenarnya udah beberapa kali Tuhan itu menolak gitu ya. Kayaknya Tuhan bilang, kamu itu bukan bagian dari umat pilihan, karena dia memang bukan orang Israel gitu, bukan orang pilihan umat yang dipilih oleh Allah. Tapi ibu ini gak putus asa Bapak Ibu, dia terus ngejar, dia minta tolong sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kadang-kadang mungkin ketika kita berhadapan dengan situasi, kita berdoa, kayaknya Tuhan tuh kok gak jawab-jawab ya. Tapi Bapak Ibu, saya mau bilang sama saudara, pelajari dan contoh sikap yang terbaik dari wanita yang ada di dalam Matius pasal 15 ayat 28 yang kita baca tadi. Saya percaya sekali Bapak Ibu, firman Tuhan ini ya dan amin. Bahkan saya bukan hanya membaca dan mempelajari ayat ini, tapi saya juga mengalami luar biasa pertolongan Tuhan. Saya mau tekankan sama Bapak Ibu bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya, Tuhan itu tetap sama. Dan saya mau bagikan sesuatu yang ajaib ya kepada Bapak Ibu. Karena biasanya kita mempelajari Alkitab, bicara firman Tuhan, kalau tidak ada bukti, ya kadang-kadang kita berpikir kamu hanya bisa ngomong, kan begitu ya. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali. Saya ini dari latar belakangnya, saya bukan orang yang sebenarnya percaya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi saya dilahirkan dari satu keluarga yang latar belakangnya tidak kenal Yesus sebagai Tuhan. Ditambah lagi Bapak Ibu, ibu kandung saya adalah seorang gak enak ya ngomong, tapi saya harus bicara dukun santet. Jadi ibu kandung saya adalah orang yang memperdalami ilmu okultisme yang cukup dalam, sampai mama kandung saya itu bisa mengubah tubuhnya menjadi hewan Bapak Ibu. Dan itu bukan dongeng ya. Dan itulah yang saya saksikan dari saya sejak kecil. Dan singkatnya Bapak Ibu, ternyata ibu saya juga adalah seorang pesugihan yang minta kekayaan dari setan. Dan alhasil Bapak Ibu, saya itu akhirnya dipersembahkan menjadi tumbal Bapak Ibu. Setan akhirnya minta nyawa kepada mama saya, dan salah satu nyawa yang diminta adalah saya sebagai anaknya. Jujur Bapak Ibu, di usia sekitar 9 tahun saya mengidap sebuah penyakit. Semua dokter bilang nggak bisa disembuhkan. Ya, saya sampai bingung. Pada waktu saya dalam keadaan sangat-sangat kritis ya, selang udah di mana-mana, minum nggak bisa, makan nggak bisa. Dokternya malah bilang gini sama mama saya, "Bu, anaknya bawa pulang aja." Saya ini mikir, saya bilang, ya opo sih gitu. Oh, minum aja nggak bisa, makan aja semuanya pakai selang. Terus saya disuruh pulang, suruh makan yang enak-enak. Saya baru tahu loh Bapak Ibu, kalau dokter tuh udah bilang kayak begitu. Kalau saudara sakit, terus dokter bilang udah makan yang enak-enak aja. Ya itu kadang-kadang pertanda bahwa udah nggak ada pertolongan lagi gitu loh ya. Sudah, nikmati aja hidup yang sisa-sisa itu, dinikmati. Dan saya baru ngerti Bapak Ibu bahwa nyawa saya tuh di ujung tanduk gitu ya. Jadi saya tuh sudah diperhadapkan dengan maut. Luar biasanya Bapak Ibu, di saat-saat seperti itu Tuhan Yesus menolong saya dengan cara yang ajaib. Jadi saya punya 4 bersaudara. Singkat cerita, saudara kakak saya yang nomor 2 adalah betul-betul orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia mendengar saya akan betul-betul sudah divonis mati, maka kakak saya datang dalam keadaan saya kritis, dan dia berdoa. Usianya baru 12 tahun, saya masih 9 tahun. Kakak saya itu baru 12, jadi Bapak Ibu bisa pikirkan itu masih kecil banget ya, masih SD lah gitu. Tapi kakak saya punya iman dan dia menumpangkan tangan atas saya, berdoa. Bapak Ibu, luar biasa banget loh Tuhan kita itu.
Saya waktu itu belum kenal Tuhan Yesus, tapi iman kakak saya itu luar biasa sekali. Sama dengan ibu ini kan, ibu ini datang sama Tuhan Yesus minta supaya anaknya tuh disembuhkan gitu loh. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Akhirnya kakak saya itu setelah mendoakan saya mengalami kesembuhan. Nggak selang sampai beberapa menit, Bapak Ibu, nggak sampai 1 menit rasanya. Karena saya tuh udah berbulan-bulan tidak ada rasa pengen makan gitu ya, mau minum itu udah nggak bisa gitu, nggak ada nafsu untuk makan dan minum. Tapi ketika kakak saya doakan, itu timbul rasa haus dan saya tuh minta gitu. Saya kan masih di oksigen ya, saya masih pakai selang-selang. Dia bilang, saya minta minum, dan kakak saya tuh sampai langsung kasih gitu loh. Kasih minuman, susternya udah larang-larang karena itu bahaya katanya buat pernapasan saya. Tapi kakak saya kasih, dibuka selangnya, dikasih minum, dan luar biasanya sampai para suster itu jerit ya semuanya. Maksudnya mereka tuh seperti, wow, ini mujizat gitu. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Bapak Ibu, saya mau bilang sama saudara, kuasa Tuhan itu luar biasa sekali. Saya belum beriman, saya belum kenal Tuhan Yesus dengan begitu dalam. Saya bukan pendeta saat itu, masih di usia 9 tahun, tapi karena iman dari kakak kandung saya di usia 12 tahun, dia masih 12 tahun, tapi dia punya iman bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Bapak Ibu, saya mau hari ini saudara bangkitkan iman saudara. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu jangan berputus asa. Terus datang kepada Tuhan. Kalau saudara diberi kesempatan untuk beribadah secara onsite, beribadahlah dengan segenap hati. Tapi kalau saudara masih harus beribadah secara online, ikuti dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan melakukan keajaiban yang luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kesaksian yang sangat menguatkan kita semua. Dan saya berdoa melalui kesaksian kita dikuatkan, selalu ada harapan untuk kita semua. Saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Bagi semuanya, saudara sekalian yang rindu untuk didoakan, mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang mengalami jalan buntu di dalam kehidupannya. Engkau taruh tanganmu di dada, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, percaya akan ada kesembuhan dan pemulihan untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar daripada apapun. Kami percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dengan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman semua, saudara-saudara sekalian yang membutuhkan jamahan dari Tuhan. Agar Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan Tuhan beri jalan keluar untuk kami semua yang membutuhkan terobosan. Kami percaya melalui kuasa doa, Engkau akan menjawab, Engkau akan hadir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya berdoa kita semua selalu kuat, selalu bersyukur, dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus,